1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa ketika Anda menunjukkan cinta kepada orang-orang dalam hidup Anda, itu adalah ekspresi dari cinta yang sama yang telah Tuhan tunjukkan kepada Anda. Betapa senangnya mempertahankan rantai cinta itu. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa kebaikan palsu tidak dihitung dalam hal berbagi cinta. Anda harus memancarkan kebaikan yang sejati. Tuhan bisa membedakannya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa Anda dapat berbagi cinta karena Anda telah ditunjukkan cinta oleh Tuhan. Berikan perasaan itu kepada orang lain dengan menunjukkan kepada mereka betapa Anda juga peduli. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa ada banyak aturan yang Tuhan ingin Anda ikuti, tetapi yang utama di antara mereka adalah saling mencintai. Anda tidak akan pernah salah dalam menyebarkan cinta. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa tidak ada yang harus memahami ini secara harfiah, tentu saja, tetapi cinta yang Anda bagikan dengan teman-teman Anda membentuk ikatan khusus. Teman harus selalu mendukung satu sama lain. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa bukan tugas Anda untuk menghakimi mereka yang tidak Anda setujui. Perlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti yang Anda tahu akan diberikan oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa pengampunan datang dari kasih yang Anda miliki untuk satu sama lain, dan bahkan di saat-saat tersulit, kita ingat bagaimana Kristus juga mengampuni kita atas dosa-dosa kita sendiri. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa kita semua berdosa. Namun, cinta menang dalam pertempuran kejahatan, jadi dalam segala hal yang Anda lakukan, bertindaklah dengan cinta. Kemudian, Anda akan menjalani kehidupan yang ramah dan setia. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa
Mengasihi Tuhan lebih diprioritaskan daripada mencintai objek material. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini mengajarkan kita, bahwa Tuhan adalah bentuk tertinggi dari cinta dan kesetiaan. Dia mengampuni dan peduli terhadap umatnya bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Kasih-Nya harus dicontohkan kepada semua orang dalam hidup Anda. Tuhan memberkati kita semua.